Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa alhamdulillahilladzi syara'a lana siyama fi syahri Ramadan, syahrul maghfirah wa syahrul ibadah lilladzina amanu la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, kente indah disabi namo, gadang indah di Bogala, seluruh yang hadir pada kesempatan ini, teristimewa anak-anak yang mencatat pengajian sesuai dengan judul yang sudah disusun oleh pengurus. Malam ini kita akan coba untuk mengupas puasa dan pengendalian diri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dihormati, banyak pakar hidup, artinya pakar yang selalu menelusuri kehidupan, yang berpendapat apabila ada pertanyaan apakah hidup itu, what the meaning of life, apa arti hidup, maka hampir semua mereka itu sepakat jawabannya adalah hidup itu adalah masalah. Apa arti hidup itu adalah masalah? Artinya selama kita hidup, maka selama itu pula kita dihadapkan kepada masalah. Tidak pernah berhenti masalah. Berpindah dari satu masalah kepada masalah berikutnya. Selesai masalah yang pertama, muncul masalah yang kedua. Bahkan kadang alun selesai yang pertama, alaman cogok lo yang kedua. Bitu taruh. Oleh karena itu para pakar mengatakan mustahil kita bisa menyelesaikan masalah. Hanyalah yang ada itu mengelola dan menghadapi persoalan masalah itu yang ada. Kalau untuk menghabiskan masalah tidak bisa. Di waktu kita ketek-ketek dulu, serupanya anak-anak awak lah. Koknya dulu masalahnya kok. Ada teragak mota apa-apa dari belakang. Lah masalah adanya. Ada nama catat, antara dicatatnya, dicari ada guru anak buat kok masalah tu aja. Termasuk kita yang sudah dewasa, menghadapi anak itu juga masalah. Alhamdulillah lah tamai anak sekolah, muncul masalah baru, kamu apa nyambung? Lalu pas sambung tamai, adima ke kuliah itu masalah. Tadi dengan beberapa orang pengurus sebelum berbuku baca cerita masalah anak
Ndak ada ndak masalah apa-apa. Ujung-ujungnya biasanya antara ya aja. Masalah aja. Mungkin anta ketika nanelo entah waktu nerancak alhamdulillah lah tamat kuliah. Muncul masalah di mana karajo. Mungkin rasa kilo barangkali sekali tes dapat karajo jadi pegawai. Tapi muncul masalah lah mulai lenang baru. Abilo kabalaki, itu nak produksi. Kau nak laki-laki bilolo kaba kalau bini. Nang gadang tinggal di Batam, nang ketek di Palembang. Lawak karajo keduanya. Alhamdulillah. Dia anak cuman berdua, bantu anak balam, cie jantan cie batino, lawak karajo keduanya. Cie menurut laki, cie dibawa dia laki. Alhamdulillah. Tapi apa ibu jangan awak sanang dulu. 1,5 tahun berjalan, tiba telepon anak-anak dari Palembang. Menurut dokter mungkin dalam bulan kau akan melahirkan. Ayo datang ama ke Palembang. Babali tiket dia awak dari Sejunjung rakyat saja Palembang di bawah hatinya. Itu mah sebulan lah masuk 1,5 bulan di Palembang dan cucu lo lah iya lah. Batamu doa simpang merobodi apa go suaminya batuan dak batuan dulu ya. Kalau 2 bulan malam dosa masalah lo baru makan surang lalu surang masak surang menelepon tak ada segala macam. Tapi alhamdulillah bu ya, kepatang sore menjelang berbuka lagi menelepon si Fatimah dia adamnya hati dia lagi. Tapi sudahnya menelepon ibu hati balik. Awak menyangkunya menelepon kok li awak nak ditanyanya. Baada liwa makan ube. Berbuka bahali selesai. Kok lah itu nak tanyuan. Tapi coba bayang dia buya. Baru dia angkat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba ya bayang tanya pertama. Nang Jawi ada, Jawi nyo tanyon pertama. Nang Kabau ada. Ya Allah. Masalah. Terakhirnya tutup telepon. Dah aja. Pagi ke Batam anak nanti Batam lah menelepon lo dah. Mungkin tak terlaki pulang dari Palembang langsung ke Batam sekali. Acalah boya bayang akan manga ada lo aja. Masalah je pak. Ambo yakin nanggala kola pengalaman barangkali. Hidup adalah masalah. Karena hidup adalah masalah, life is problem. Lalu siapa yang akan keluar jadi pemenang? Bukan orang yang pandai menghabiskan masalah, tapi yang pandai mengelola masalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, the big teacher, guru gadang gitu, menghadapi masalah kok tidak lain tidak bukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Sebab luna dua awak na hidup zaman kini yang menghadapi masalah nan sapai masalah nan sa problem saburu masalah sabare masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, tapi dihadapi oleh Nabi. Solusinya ada tenang dan damai, sehingga hablum minallahnya tidak rusak, hablum minan nasnya indah rata. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kunci yang bisa kita pakai dalam menghadapi masalah itu Pak? Ayat yang nambah baca pertama sekali adalah solusinya, as-sakinah.
Apa saja permasalahan yang awak hadapi di dalam hidup, awak akan menang di dalam masalah itu kalau kita menghadapi masalah itu dengan sakinah, dengan tenang. Apa soalnya batanang menghadapinya. Jangan karosoh poso, jangan tergesa-gesa, tapi batanang. Ini apa ibu? Kalau kita tidak batanang menghadapi masalah, justru awak menimbulkan masalah baru. Contohnya murahnya Pak, mungkin pernah kita pengalaman menanga ada kawan menagah anak-anak iru dalam sholat. Orang sedang sholat, anak eboh. Tentu kalau anak eboh wak bau payu untuk menghentikan eboh. Tapi oleh karena menghadapi anak-anak eboh tidak tanang, anan managah angkon anak eboh jadinya Pak. Orang eboh jong, itu induk ayang sholat tuanya. Sembayang orang perlu kusyuk, tidak tentu orang ciala. Anakku seketik-seketik pun naniru anak managahan kok. Tidak lo mau berhenti sampai orang sudah sembayang managahan. Jadi menghadapi masalah, munculkan masalah baru. Anyo ndak anyo sesuai jargon pengadilan, jargon pegadaian, menghabiskan masalah tanpa masalah kan itu. Jangan munculkan masalah baru. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi hadapilah masalah itu dengan tenang, dengan nyaman, sehingga tidak ada kaki nan tataruang, tidak ada kan yang nan tantuak, nampak tu disapo tasapo, patut tabawa, aman kita. Kenapa? Karena kita harus memaklumi yang namanya masalah tidak akan pernah habis di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari mana harus barangke untuk menuntaskan ataupun mengelola masalah. Pertama kita harus barangke Pak, kita perlu memaklumi bahasanya hidup kau pasti mengalir menurut apa adanya. Tidak bisa awak rubah. Awak barangke dari itu. Jangan awak berusaha agar dunia menurut kehendak awak, tidak bisa. Oleh karena itu orang yang akan menang dalam menghadapi masalah adalah orang yang ahli hikmah. Itu kasih. Pasti ada hikmah, tujuan maksud yang terjadi. Jangan kita ngotot dengan apa yang sedang terjadi. Wak maklum itu dulu. Contoh Bapak dan Ibu, Abah ingin sampaikan kepada kita contoh seperti itu. Salah satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Memang itu adalah nama salah seorang hamba Allah, Luqmanul Hakim. Ayahnya bernama Unuqa, kakeknya bernama Sadun, sehingga Luqman bin Unuqa bin Sadun. Berkulit hitam, bentuk kepiah muka hitam. Beranak satu orang bernama Taran. Luqman adalah seorang pemikir sezaman dengan Nabi Daud, pernah diangkat menjadi hakim di zaman Nabi Daud. Banyak tataran kehidupannya yang dijadikan sebagai contoh, sehingga namanya pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu kali Luqman itu berjalan berdua jo anaknya Taran menuju ke satu tampe, sebelah satu kampung, dengan tujuan pergi berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sesuai situasi yang sedang terjadi di waktu itu, mereka ayah jo anak berangkat pakai kendaraan keledai. Tentu ibu tahu keledai kok kan gadang seketek pada kambiangnya. Mana gadang keledai pada kabau? Gadang lah kabau pada keledai. Masing-masing naik kata keledai. Oleh kerana jarak nak ditampuh kurang lebih 25 sampai 30 kilo, separuh jalan nampaklah dia anaknya Taran. Ya,
Ada ayah-ayah jo keledai ayah lah mulai mempa jalannya mungkin barek deknya. Oh pati ya terera-rera jalannya ilmu dia kok ha. Akhirnya bitulah taran turun wak dari keledai kok. Mungkin nyo panek awak iriangan keledai kok jalan. Pacik dang talinya wak jalan berdua. Jalanlah ayahnya di muka, taran memegang tali keledai, 2 ekor keledai di belakang. Terus jalan. Karena barek masalah nang kada hadapi, banyak problem nang kada diselesaikan, diberikan puang nang kada dituju sambil berjalan berpikir juga. Lupa taran mencaliak, lupa Lukman mencaliak taran anaknya ke belakang. Ketikanya caliak, ndak ada anaknya leh. Kamalah si taran tadi. Nyoturi ke belakang balik. Ternyata sudah 7 kilo dia lebih awal dari anaknya. Lalu apa yang terjadi bu? Tanya tu taran ko kakinya tertusuk tulang beracun, tertusuk pingsan. Adik keledai nan duiku, kau ndak lo nyoimbon kayaknya si Lukman kok. Ndak nyokan keledai. Tuan-tuannya, taran tertusuk kan itu kecil keledai naknya. Nyanyang sekeledai kok. Asegolahan yang senyo bertigo, 2 keledai, taran pingsan jatuh. Ayahlah tarik, nyoturi ke belakang tu basuh. Pingsan malah anak. Dipereso, waduh tertusuk tulang anak den. Dicaliak. Oh patui pingsan sebab tulang ko tulang babiso, tulang beracun. Di dalam sejarah kita baca nyobuciklah tulang ko pakai giginya. Lah kalau tulang dari kakinya diubek segala macam acaranya ke itu bawa peletadu waktu itu. Siuman anaknya, sadar anaknya. Langsung anaknya mengecek, maafkan ambu ayah, ndak telaki dia mau main buan kaya leh. Dah ada nak ke musibah namanya mah. Masalah kan itu tadi. Tapi bapak, jangan awak menyangkau masalah nan awak peroleh itu memberikan kawan enggak. Sadangnya merosok-rosok kaki anak tadi datang seorang pemuda. Pemuda yang datang tadi menangis marunta-runta. Marawangnya nyopagui si Lukman kok. Tak cangang Lukman. Anak dengan tertusuk kakinya bangkoang nama rawang. Bapak, saya merunta-runta bukan karena anak bapak, tapi saya betul-betul kaget, betul-betul kagum betapa Allah sayang kepada bapak dan anak bapak. Ambo tahu bana kama tujuan apa? Tujuan apa ke kampung itu pergi berdakwah? Kalaulah anak apa tidak tertusuk kakinya, maka pukul 10 pas apa tiba di situ. Leko tahu apa? Kampung tu pukul 9:30 didatangkan oleh Allah banjir besar sehingga seluruh penduduknya sekarang sudah hanyut. Kalaulah anak apa hendak tersusuk tertuju apa jo anak apa termasuk keledai apa nandui ku kok lah hanyut dia iya. Oh begitu, alhamdulillah. Nah bapak ibu hadirin sekalian, ambo yakin mungkin ibu, mungkin bapak dan kita kasado alanya pernah tertusuk seperti itu. Makanya kalau tersusuk kaki awak, tentu akan yang awak tetaruang pujari awak, jangan neboh dulu, jangan marunta dulu. Mungkin ada hikmah di belakang. Banyak contoh sudah anak awak lihat di tengah-tengah kehidupan. Bapak ibu hadirin sekalian, itu terjadi masa zaman Nabi Daud. Nanti terjadi zaman Prabowo sampai deh. Ambo punya kawan surang namanya Muhammad Salman, Pak. Saya namanya Muhammad Salman. Saya namanya Bu? Muhammad Salman. Anjak dibaca Ustaz supaya apa? Bakarajo di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu harus berangkat ke Belitung. Karena pukul 10 aktivitas Belitung harus lakukan, diambil ala pesawat di Palembang pukul 6. Sudah semain subuh mahambu akan luar ambil taksi berangkat.
kecek driver supir taksi kau bapak, agar bapak tidak kena macet, ntar kita lewat sini saja pak, terserah kang lah, pokoknya 5:30 lah tiba paling lebih. Naiklah ke taksi, lalulah ke tampek jalan anda ada macet. Ternyata semuanya milih jalan itu, macet jadi dari situ. Bolehnya ke supir kok kecian termacet atak kulung dan siko alat tabang pesawat dan tuan ini masih tumpu berang ke supir kok. Tapi apa yang terjadi pak, setengah jam setelah dia marah dapat kabar masuk pesawat dan barang itu menukia masuk lawi. Kenapa menengah dulu pesawat jatuh amat sampai kini tidak basuh badan pesawat terdepan, setengah jam sudah nyeberang menukia masuk lawi. Terpasolannya cari hari itu supir itu balik, taksi itu balik, malahnya terima kasih mujual yang bawa ke situ. Kau tidak tak ada dan lain kecil. Abah atau pak ibu, itu adalah awal yang perlu dilakukan menghadapi masalah. Jangan capek ambil kesimpulan. Kadang jawabkan itu nanda adu. Padahal panjuluak kita sangat sikit, tidak sampai ke tujuan jemaah kasih. Nah oleh karena itu bapak ibu dan sekalian, jangan dituduh lantai orang nandak data awak nanti jak pak. Oleh karena itu bagi awak yang berada dalam keadaan siai, cari hikmah. Lama bana gulai cancang, pagi sore dimakan tawi. Rancaklah awak balaki je orang pincang piti ndak bapiti mau jak tarwi. Itu caranya pak. Adem de angke. Je orang rumah den ko lama su ampe 23 tahun babahu de angko. Iyo wana sana ngatiren. Ndak pandai mambudui sekali Allah duit. Bapiti den nyogala. Ndak bapiti dan nyogala para kesana hati barangkali ndak kata tinggal dan delere. Awak tahu baik duitnya. Diselidik dianalisa, rupanya bininya kok sumbiang pak. Banyaknya mampu duit. Ndak sampai bibi tadi. Amakonyo mambu rumah di Balimbiang dipasang kaco camintawi. Rancaklah awak begini je orang sumbiang piti ndak piti galak tarwi akan itu. Itu namanya mencari solusi dari permasalahan. Orang rumah babu. Jadi bapak ibu hadirin sekalian, begitulah kira-kira kita menghadapi permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar kita tidak gerah menghadapi kehidupan ini. Aku poinnya mana pak? Terimalah diri sendiri dengan redha. Banyak orang yang kasak kusuk di dalam hidup karena tidak menerima diri sendiri. Diri aku kan Allah yang memberikan pak. Terima salah diri itu. Cuman kadang awak kan tidak menerima diri sendiri. Mangalah kok rendah dijadikan dari Tuhan. Tidak mau jadi petiki itu. Sebab ada orang yang tidak menerima diri sendiri awal kegelisahan di dalam kehidupan. Pernah bapak ibu mendengar orang tukar kelamin? Heya coba menangah mah. Nyo betino nyo tukar jadi jantan. Inyo laki-laki dirubah jadi padusi. Kenapa itu dilakukan? Tak menerima diri sendiri. Macam-macam yang lakukan. Kadang ada bedah plastik bagai ada pemancuang itu dia silikon segala macam namanya tu. Kadang-kadang tambah di pelu tambah bentuk cinaku nampak ada pak. Itu awal kegelisahan tu bapak karena tidak menerima diri sendiri. Nah seperti itu. Kalau awak laba umur 60 laba umur 70 terima saya bawa umur 60. Apa caranya? Ada kawan lah kepala 6 lah kepala 7. Kalau lah kepala 6 wak lah kepala 7 wak. Tunda muah pakai Sarawak Hawaii ke pasal itu pak.
Kau indah awak lah kapal tujuh pakai je Sarawak Hawaii. Naik kata auto, kata angkot ataupun kata Honda sasek orang. Kau kaki pak atau kayu kecil orang kawan. Dia kayu kecil kaki dia mah. Nah, bawa kamu catur tadi rencana. Kenapa? Karena tidak menerima diri sendiri. Nah, oleh karena itu terima diri sendiri. Kalau ndak ada gigi layu raga-raga nangka dicari. Jadi kunyah aja rawan tu. Serupa itu. Ambo masih bisa baru ini sebenarnya kecil. Ada kejadian lagi ketua tu nya tahu tuh. Di Padang Panjang tu ada Gumarang namanya. Kejadian di situ Pak. Ambo sedang lalu. Golek-golek kayak itu. Kok tiba lah mikrolet mungkin digulung mikrolet tu, digulung dan mikrolet. Lagi dia kayak kok. Kalau kepala tujuh. Di kalau muata dan wala pola tuan ini ke bawahnya kecil. Kata lu tu lah aja. Mengecek je jalannya ngecek tak jungkek jatuh. Datang orang menolong lah jatuh. Hop tak bisa. Masih kuat. Tu lari orang. Dia masih kuat kecil. Biasalah karya hati kayak itu mah. Tidak menerima diri sendiri. Masuklah juga dalam orang lah celiak. Wah ya lah ya. Jatuh awak jadinya. Permisi sebentar ya. Kalau WC yang bersihin Sarawak kau. Masuknya masuk WC. Orang menyangkau masuk WC, masuk kamar mandi kau bersihin Sarawak. Tapi pegawai Gumarang kau mungkin curiganya, dia cari ada reteh. Ternyata tidak apa. Manganya tiba di dalam, sakit. Dia tiba dalam. Itu nampak dong. Tidak jujur kepada diri sendiri. Tapi kalau seandainya jujur kan diangkat orang. Pati dia gian di plus, Pati dia gian terasa, dia terasa. Tidak, mau bisa. Itu kejadian. Coba dalam. Jadi apa? Amba mencari apa-apa pada umumnya. Kurang dalam masalah sadonya parma. Sesuai dengan karakternya masing-masing. Ibu-ibu juga demikian. Pasti ada masalah ini. Sebab kita tidak akan mungkin lari dari permasalahan. Cuman bawa mengelola itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kan sudah saya sampaikan. Innallaha la yuhibbul fasad. Apa yang didatangkan oleh Allah pasti bermanfaat. Karena Allah tak suka kepada yang memberi mudarat. Aduh nanti dulu di masjid dapat tunggak basanda duduk. Alhamdulillah. Bagi awak nak enggak terlambat tiba banyak ngangak pada ngango ndak dapat basanda. Alhamdulillah. Ai kemahnya kalau nak basanda murah mata tertutup. Tapi nak ndak basanda ia ditupang bagi tangan kan bisa. Insyaallah tidak kata kalau dah. Awak cari solusi surangkan model tu. Jadi itu caranya Pak. Nah, inti daripada pembicaraan kita sesuai judul yang dibuat dan anak awak tahu turuan tidak apa kalau menunggi sadonya. Puasa adalah mengendalikan diri. Kesuksesan manusia itu terletak sejauh mana yang bersangkutan mengendalikan dirinya. Boleh ayah kapal buluah, boleh kata kamu pakai, indak kaparalu berapik, bermusyawarah, mana awak lah saya pakai sedualahnya. Dia awak saya pakai, itu namanya essential capital, sifat asli. Kau sama sifat asli awak sadonya. Ibu mulai di ujung tu sampai kemari. Bapak tu pula. Sifat asli awak, ambo paco pangkanya taruh ujung lepak. Condong mata sama-sama kanan aja. Condong selero sama-sama itu sepada pewat. Aku sumber di segalanya Pak. Seluruh kita ingin mendapat nomor satu dalam hal apa saja. Baju kalau dapat rancak baju awak pada baju kawan.
Sampai duduk, kalau dapat strategis pada sampai duduk kawan, kan itu Pak. Kehidupan lebih mapan daripada kawan. Seluruh kita seperti itu, dan itu tidak salah. Cuma nadunan mau saukan itu dengan jalan benar, ada tidak benar. Jangankan dalam hal-hal yang besar, dalam mau tadi kadai saja ingin lebih unggul pada kawan Pak, kan seperti itu. Oleh kerana di dalam kehidupan adalah seperti itu, kita harus memaklumi. Kalau cincin baru awak jangan cok banakan yang digawi Pak. Tenggang lo kawan nanda cincin, banyaknya kabar cincin pontong tangan lo. Tenggang tuh. Kalau apa ibu awak ngomong, mata otak jok kawan, cari sia kawan lawan otak awak. Aku indak kadang itu nan kurang. Anak ambo ada baranam, batigo laki-laki, batigo padusi. Alhamdulillah dokter kan namanya. Sehingga baranam dokter di rumah ambo. Tuhan mentaka dia kan laba pasangan kan namanya dokter lo pasangnya. Sehingga do balai orang dokter di rumah ambo. Alhamdulillah. Kasihannya mau takon kate isah. Anaknya berampai kelas sampai SD paling tingginya. Tentu ibu artinya. Itu namanya kearifan. Nah, dalam hal yang seperti ini, apa yang paling unggul? Akulah yang namanya self control, pengendalian diri. Sampailah di puasa Pak dan Ibu. Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disayangi oleh segala lapisan? Karena Nabi itu bisa menyesuaikan sikap, menyesuaikan perilaku dengan lawan bicaranya, dengan lawan pergaulannya. Sehingga kalau awak di Minangkabau, tiba di kandang kambing awak membebek, tiba di kandang kabau awak menguek, tiba di kandang iti apa kayo? Nabi itu adalah orang yang piawai dengan itu, sehingga semua orang senang dengan dia. Menghabiskan di dalam diri sifat egois sama sekali. Puasa pada hakikatnya melatih diri kita untuk mengontrol itu. Karena apa Ibu? Puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi lebih daripada itu, puasa memerintahkan awak untuk menahan diri dari qaular ruzi wal alabi, dari perkataan omong kosong dan perbuatan omong kosong, pengendalian diri. Jadi momentum pertama yang harus tergambar dari orang yang berpuasa itu adalah lidah ataupun bicara. Lidah pun yang paling santiang Pak. Itu nanti dilatih di dalam puasa. Kalau untuk indak makan, indak minum, itu murah mana? Jangan lagi nasi, jangan lagi air, pawik, kabeh, murah saja. Makanya Nabi kita mengancam kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak yang berpuasa tapi tak memperoleh apa-apa dari puasanya. Kenapa? Malam yada qaula ruzi wal amalabi. Nyo puasa tapi omong kosong jo perbuatan sia-sia, tak dihindarkan diri dari itu. Pengendalian diri tidak ada. Imam Al-Ghazali memberikan sinyal kepada kita, yang paling banyak merusak porandakan puasa kita adalah lidah. Ada 5 ciri nandak lidahnya. Pertama kata Nabi kita, al-kizbu, berdusta. Mengecek kalau tidak ada unsur-unsur luto, tidak ada bumbunya, tidak lama. Aduh, tu balantak di silungkang. Iya, tu balantak. Cuman ada lukus kata, di dalam jujur tu ada tambah dusta. Apa itu? Ambo tadi dari Solo di silungkang oto balantak. Baranam mati. Oto balantak yo. Ati baranam tidak ada. Dia beranam mati. Apa ceritanya? Itu nanti itu juga. Sehingga mengecek di perhatian orang. Sedang berpuasa, puasa jadi rusak.
Yang kedua al-ghaibah, bergunjing. Kalau kabur apa? Apa itu gunjing? Bacarito baduo atau lebih dari baduo ada tema. Menurut para ahli cerita, tema yang paling menarik, apalagi sambil menunggu waktu buku, apabila tema itu menyangkut masalah orang. Nak nguris dek, apa tu? Lei terang tetangga jawab mah. Kabarnya malam tadi lakinya lari malam. Siap tu? Tu zero kalau ditaruh itu Pak. Nikmat kalau ditaruhkan tu. Sedangkan kita dalam berpuasa, puasa kita menjadi porak-poranda. Yang ketiga, an-namimah, mengupat, maupe. Kalau maupe, kau jalan mana kau Pak? Tiba paneh pelasi. Tiba hujan pelasi. Yang mendatangkan hujan itu siapa? Kalau ditaruhkan kabur gambar tu. Aku deh hikmah tadi tak ada. Tertusuk jari lalai apalasi luduri kok. Padahal Allah bermaksud lain. Itu yang ketiga. Dan kampe yaminul ghumus, sumpah palsu. Jangan kita menyangka sumpah itu harus demi Allah. Tidak perlu Pak. Karena sumpah itu bisa dengan nama Allah, bisa dengan sifatnya. Mengeksploitasi nama Allah untuk kepentingan kita. Awak sedang mengecek, nak percaya kawan-kawan, nak cayong kaden, kau nak tu menangah dangah. Itu sudah sumpah Pak, sudah sumpah tubuh. Karena kita sudah melibatkan Allah untuk kepentingan kita. Alhamdulillah kalau yang kita sampaikan jujur. Kalau salah, itu sudah yamil gumus namanya, sumpah palsu. Nendati kemenangan yang untung kawan sedang tak ada telotiak. Kau ada kawan sedang mata ada telotiak aja nih bawa itu kecilnya. Yang terakhir, ini dia. Ini juga sudah jadi kebiasaan ini. Rata-rata di sejunjung pun nampak deh bo. Kalau rumah tepi jalan ada di terasnya kursi madok kalabuah, meja cie. Aku nanya kursi madok kalabuah, meja cie. Sore-sore duduk di situ berdua madok kalabuah. Apa aktivitasnya? Metong bara orang kate bara orang ke bawah. Kalau lah madok kalabuah kerusi, ia kumul julus ala turuqat, jauhi duduk di pinggir jalan. Wow, bencana. Kenapa kita dilarang duduk di pinggir jalan? Karena film macam-macam yang lewat Pak. Sudah lewat film Jepang, mencogok lu film India. Habis Jepang ke India, datang film Inggris. Habis Jepang India Inggris, datang lo film Merbodi. Atau macam-macam olahan otak tu. Sedangkan kita dalam berpuasa, puasa kita jadi porak-poranda. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu mulai kita berpuasa, mulai kita coba mengendalikan diri yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kapadang kabanda bue kilo kita tadi kajati sesuai jok janji nanti bue kaji awak sambung besok pagi. Tidak boleh mana terlalu panjang karena kaji awak tiap malam. Mudah-mudahan anak nambah sampaikan akan ada manfaat. Dan bagi nan ingin cukup sampai tuntas, maka tiba pula lah besok pagi. InsyaAllah kita akan tarikan. Di irian burungnya cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita bersama yang tarawih alaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.